Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahiliahan menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Walam tajida lahum nasir. Yang artinya sebagai berikut. Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak mereka tempatnya adalah di intinya neraka, di dasarnya atau keraknya neraka. Walam tajida lahum nasir, dan kelak mereka di dalam tempat tersebut tidak mendapatkan penolong seorang pun. Jadi teman-teman, ini sesuatu ayat yang sebetulnya sangat bikin saya juga gentar ya teman-teman, ngeri kalau lihat ayat ini, karena ternyata kalau kemudian kita lihat, kemudian kita coba mengerti, kemudian kita renungi, kita coba pahami dan hayati, ini bikin kaget ya. Ternyata keraknya neraka, intinya neraka, dasarnya neraka itu penghuninya bukanlah iblis ataupun para setan pengikut iblis, bukan juga orang-orang kafir, bukan juga para pendosa, para pendosa yang melakukan dosa-dosa besar, tapi ternyata adalah orang-orang munafik. Yang sejatinya orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang memang lahiriahnya sebagai seorang muslim, mereka juga beribadah seperti orang muslim, kemudian mereka juga mengerti kitabullah, mengerti hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian orang munafik itu bedanya adalah kemudian kalau dilihat dari hatinya yang paling dalam, mereka tidak suka terhadap agama Islam dan mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafik yang kalau hal tersebut artinya kita sendiri nggak ngerti gitu kan, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam dasar hatinya yang paling dalam. Tapi ciri khasnya memang kita bisa lihat dari sejarah teman-teman, bahwasanya kemunculan orang munafik ini sudah ada ketika Nabi Muhammad SAW hijrah di kota Yastrib atau kota Madinah. Kemudian muncullah salah seorang tokoh orang munafik di sana yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang kemudian memang yang nggak bisa ditumpas orang munafik. Mereka hidup bersama dengan orang Islam gitu kan, dan mereka pun ciri khasnya adalah menimbulkan perpecahan, perselisihan gitu kan, friksi di internal umat Islam. Nah ini ciri khasnya ya teman-teman. Dan Nabi Muhammad SAW pun hidup berdampingan dan nggak memerangi orang munafik, karena memang mereka ya nggak ngelawan secara terbuka ya gitu kan. Nah ini yang disasar pun ternyata nggak sembarangan, bahkan keluarganya Nabi Muhammad SAW yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu pun pernah terkena fitnahan orang-orang munafik ini yang ada di kota Madinah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan beberapa firman-Nya di Al-Qur'anul Karim untuk menyatakan bahwasanya fitnah terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tersebut tidak benar gitu kan. Dan repotnya lagi dulu ketika memang di zaman Nabi Muhammad SAW ini berada di kota Madinah kan, orang-orang kafir dari Quraisy, dari kota Mekah berusaha selalu untuk membinasakan Nabi Muhammad SAW. Selalu ketika kemudian mereka ketika hendak bertahan di kota Madinah pun orang-orang munafik selalu menghasut gitu kan, selalu mempengaruhi orang-orang yang kemudian menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW agar kemudian gak ikut dalam perang tersebut gitu kan. Ini orang munafik ya, di zamannya Nabi Muhammad SAW sudah ada. Dan di zamannya para khalifah setelah Nabi Muhammad SAW pun mereka ada terus gitu kan. Sampai salah satu puncaknya ketika kemudian ada seorang munafik gitu kan, seorang Yahudi dari kota Yaman, kota Sana Yaman, yaitu Abdullah bin Sabah, yang kemudian memang di zamannya
Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia selalu menghasut orang-orang muslim gitu kan. Sampai kemudian dia berhasil menghasut orang-orang Kufah yang kemudian berakhir dengan mereka berdemo mengepung kediaman Khalifah Utsman bin Affan dengan tuduhan-tuduhan ya ketidakpuasan dengan pemerintahan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan gitu kan. Ya mereka berunjuk rasa alasannya kemudian karena memang nggak suka dengan kebijakan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang katanya mengangkat orang-orang dekatnya, kerabat dekatnya menjadi seperti Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur Syam, yang berakhir dengan kemudian pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan istrinya. Ini luar biasa sekali gitu kan. Ini seorang khalifah pun sahabat dekat Nabi Muhammad SAW pun kemudian dibunuh oleh orang-orang Islam yang notabene Islam yang kemudian terhasut orang-orang munafik. Dan itu pun kemudian sampai kemudian konfliknya menjadi panjang sampai kemudian ada yang namanya perang Jamal antara pengikutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang nyaris juga membunuh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam kasus perang Jamal yang kemudian juga hasutan orang-orang munafik itu sampai kemudian menjadikan perang antara pengikutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pengikutnya Khalifah Yazid bin Muawiyah gitu kan radhiyallahu anhu yang gubernur Syam gitu kan, yang menuntut kisos terhadap kematian saudaranya yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berserta istrinya kan memang ini sepupunya Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sampai kemudian terjadilah perang yang namanya perang Nahrawan. Ini perilakunya orang munafik, ciri-ciri khasnya ada sangat jelas sekali. Dan kenapa saya bahas ini teman-teman, karena memang saat ini di negeri kita yang tercinta ini sangat rawan ya kehidupan kita dalam berbangsa bernegara juga. Intinya oke lah kalau berbangsa bernegara ini masalah politik urusannya ada politikus lah, ada orang-orang yang memang di bidangnya sendiri. Untuk kita yang beragama, saya sangat prihatin kalau kita lihat di media sosial itu begitu luar biasanya ada perselisihan, alasannya pasti juga bermacam-macam gitu kan, tantangan debat segala macam. Sedangkan debat itu sebetulnya cuman kalau bisa memang kemudian dihindari karena nggak lain cuman menimbulkan permusuhan ujungnya gitu kan, alasannya apapun gitu kan. Ya sebetulnya kan muncul tokoh-tokoh baru yang selalu seakan-akan mereka membela kepentingan orang muslim, orang yang kemudian intinya ya kemudian muasalnya pastilah dengan tantangan-tantangan melakukan debat terbuka yang sebetulnya itu akan menimbulkan friksi, menimbulkan perselisihan di internal umat muslim. Karena muaranya daripada perdebatan itu nanti adalah yang kalah debat pastinya juga nggak akan terima begitu saja. Ini sangat jelas sekali. Nah inilah memang salah satu kesulitan orang Islam dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai eranya para sahabat ketika berhadapan dengan orang munafik. Karena mereka adalah dari internal umat Islam. Yang jelas kita perlu berhati-hati ya. Saat ini kan memang deras sekali gitu kan perselisihan di internal umat Islam. Belum lama kita lihat kemudian ada perdebatan gitu kan dari seorang tokoh yang namanya juga Guru Gembul gitu kan, kemudian berdebat dengan kelompok Islam yang lain gitu kan, dari kelompok Balawi atau apa. Ini kan memang kita sangat prihatin. Kenapa kemudian timbul perselisihan di dalam internal umat Islam? Walaupun sekedar kemudian itu sekedar perdebatan, tapi muara daripada perdebatan itu intinya sebetulnya akanlah permusuhan pasti gitu kan. Karena memang Nabi Muhammad SAW sendiri dalam salah satu hadisnya menyebutkan bahkan sampai dia menjamin sebuah rumah di pinggiran di surga bagi orang-orang yang menghindari perdebatan sekalipun dia berada di pihak yang benar. Ini artinya perdebatan itu sesuatu yang di konsep agama Islam sesuatu yang sebaiknya dihindari. Kalau kemudian kita mau membina, mau ini ya udah kita sebarkan keilmuan, tauhid segala macam gitu kan. Nanti pastinya dengan mempelajari agama kita secara benar, pasti kita orang-orang tersebut bisa memisahkan mana yang hak sama yang batil. Karena Al-Quran sendiri kalau dipelajari dengan benar gitu kan, Al-Quran ini adalah salah satu sifatnya adalah furqan. Dia akan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan
anugerah bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran ini sebagai orang-orang untuk memisahkan mana yang hak dan yang batil gitu kan. Bukan kemudian berkoar-koar gitu kan, banyak tokoh-tokoh yang memang seakan-akan sepertinya pembela Islam, cuman kita nggak ngerti intinya. Mereka selalu menimbulkan friksi, menimbulkan perselisihan di internal umat Islam. Yang penting kita perlu berhati-hati. Siapapun yang munafik itu kita nggak tahu, tapi yang jelas kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sampai kita termasuk orang-orang menjadi kelompok orang-orang yang munafik. Karena bisa jadi kita juga nanti terpengaruh kemudian menjadi orang-orang yang munafik. Karena nauzubillah min zalik, karena ancamannya dari Allah Subhanahu Wa Taala pun sangat keras sekali ya, bahwa para orang-orang munafik ini kelak akan di dasarnya api neraka dan gak akan ada penolong bagi mereka di sana. Dan bahkan kehadiran orang munafik sendiri sudah ditengarai ya, kekhawatiran Nabi Muhammad SAW terhadap kaumnya, umatnya setelah kepergian beliau itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikina alamulasan, yang artinya sebagai berikut, sesuatu yang aku khawatirkan dan aku takutkan terhadap kalian sepeninggalku nanti adalah munculnya orang-orang munafik yang mereka alamulasan, yang pandai berbicara. Nabi Muhammad SAW sendiri telah memberitakan kekhawatiran beliau terhadap umatnya setelah semeninggal beliau, karena akan terhadap munculnya orang-orang munafik yang pandai berbicara. Gimana gak pandai berbicara, teman-teman? Mereka ini pastinya juga tampilannya seperti kita, mau pakai kopiah, koko, segala macam lah. Mereka pergi ke masjid, mereka sholat gitu kan, bahkan mungkin mereka juga berdakwah gitu kan. Mereka mau tahu kitabullah, mereka tahu hadisnya Nabi Muhammad SAW kan? Dan diberitakan di sini nanti juga akan muncul orang-orang yang kemudian karena hal tersebut dia memiliki kemahiran ya, pintar berbicara gitu kan. Tapi lihat teman-teman, berbicaranya pastinya akan berusaha untuk membenturkan, menimbulkan perselisihan di internal umat Islam. Itu ciri khasnya gitu kan. Ini ciri khasnya kita bisa lihat kan di media sosial sekarang, menggebu-gebu, jelek-jelekin yang ini, jelek-jelekin yang itu. Yang intinya menimbulkan pembelahan, perselisihan. Inilah orang-orang munafik. Hati-hati, karena kalau memang betul-betul kita mau agar umat ini betul ya damai ya, tentunya yang kita ajarkan adalah ilmu-ilmu agama tentang peribadahan, tentang pemahaman pada Al-Quranul Karim. Tentunya nanti akan berjalan dengan benar. Kalau cuma teriak-teriak gitu kan, nggak bakal sadar yang lainnya juga gitu kan. Nah kita ngeri ya, ini memang ancamannya luar biasa. Mohon semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak kemudian masuk menjadi golongan orang-orang munafik gitu kan. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.